Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk memulai hari kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau maha hadir Tuhan, Engkau maha hadir Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya, Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam lilin kecil.
Sungguh satu sukacita yang luar biasa kembali saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan rancangkan, Tuhan sediakan, dan Tuhan berikan kepada setiap kita. Apapun yang kita lalui sepanjang hari ini, satu hal yang pasti adalah tidak akan pernah lepas dari perkenanan Tuhan, tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan, karena Tuhan selalu beserta dengan setiap kita. Oleh karena itu, pastikan hidup kita hari ini bercahaya, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan, perilaku, tindakan, dan kegiatan kita sehari-hari. Walaupun kelihatannya kecil, tapi percaya, seperti sebatang lilin yang kecil dapat menerangi ruangan yang gelap. Saya percaya kehidupan kita hari ini dapat menerangi kehidupan orang-orang sekitar kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau baik, sungguh baik buat kami. Kami bersyukur buat keberadaan kami. Kami percaya keberadaan kami tidak akan pernah lepas dari kasih-Mu, tidak akan lepas dari anugerah-Mu, tidak pernah lepas dari tangan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang baik buat kami, yang menyertai, yang berberkati, menolong dan menopang setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat ini, kami percaya Engkau yang menolong kami, Roh Kudus, menyatakan isi hati-Mu pada setiap kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak, bermanfaat, dan mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah quote yang mengatakan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, seringkali pada saat kita berputus asa, kita bekerja keras, berlelah, tapi kita tidak mendapat apa-apa, dan kita berkata, kenapa orang lain yang hidupnya tidak sebaik kita, pekerjaan tidak sebaik kita, usaha tidak sekeras kita, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita yang udah mati-matian bekerja keras, sudah sungguh-sungguh bekerja dengan sebisa kita, semampu kita, tetapi seringkali kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pertanyaannya bukan seperti itu. Betul, quote yang mengatakan bahwa rezeki itu memang sudah ada yang mengatur. Artinya apa? Artinya Tuhan tuh sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah mati buat kita, bangkit buat kita, memberikan Roh yang kudus untuk menuntun membimbing kita, dan Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat buat kita, dan Dia berjanji akan datang kembali untuk menyebut setiap kita. Otomatis tentunya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Tapi seringkali kadang-kadang kita berpikir bahwa yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita itu berbeda dengan apa yang kita mau. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Kita seringkali ingin hal yang lain yang tidak seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan buat setiap kita. Oleh karena itu, kehidupan kita mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kadang-kadang kita sering merasa kayaknya usaha kita sia-sia. Mari pada pagi hari kita belajar sama-sama bahwa buat setiap orang sudah ada bagiannya masing-masing. Buat setiap orang sudah ada areanya masing-masing. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi guru. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta ataupun pelayan Tuhan seperti saya saat ini. Dan tidak semua orang juga dipanggil untuk menjadi pengusaha, bisnismen, pegawai swasta atau apapun itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan hal-hal yang khusus, yang spesifik dalam kehidupan kita, di mana kita bisa maksimal di area yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Bilangan. Bapak Ibu, kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas bahwa dalam perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka, itu tanah Kanaan, mereka akan melewati sebuah tanah, sebuah daerah, itu dinamakan pegunungan Seir atau Edom.
di mana daerah ini memang sudah diserahkan sama Tuhan kepada menjadi milik pusaka dari keturunan Esau, bukan keturunan Yakub. Oleh karena itu Tuhan dengan jelas dan tegas memperingatkan bangsa Israel, jangan sekali-sekali mengingini apa yang bukan menjadi bagian mereka. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan bangsa Israel dengan tegas bahwa jangan menyerang bangsa Seir. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak memberikan daerah Seir, daerah Edom, milik pusaka Esau kepada orang Israel. Penting untuk kita menyadari bahwa tidak setiap area dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang harus kita kuasai, sesuatu yang harus kita miliki. Bahwa di dalam kehidupan ini setiap orang sudah punya daerahnya masing-masing, sudah ada panggilannya masing-masing, ada areanya masing-masing. Amin. Oleh karena itu, kita harus memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan, sehingga Tuhan dapat dengan jelas memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini yang sifatnya sementara, untuk mempersiapkan diri kita masuki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, seringkali kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, tetapi kita sering mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Dan ini sudah salah. Sebab firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas bahwa jangan sekali-sekali kamu menyerang bangsa Edom, bangsa Esau, daerah Seir. Karena mereka bukan bagianmu, bukan milikmu, itu udah punya Esau. Seringkali kita mengingini apa yang bukan menjadi milik kita. Kita melihat teman kita, sahabat kita diberkati Tuhan, ininya berhasil, usahanya berhasil, entah sekolah, studinya, atau apapun mereka lakukan berhasil. Dan kita bertanya, oh mereka berhasil karena mereka bisnis A. Dan kita pun, oh ya udah, kalau dia bisnis A berhasil, berarti saya juga bisa. Akhirnya terjun ke bisnis A, ternyata kita tidak berhasil. Bukannya, seringkali itu juga bukan karena apa Bapak Ibu, bukan karena kita tidak bekerja keras atau kita kurang bekerja keras. Belum tentu. Mungkin memang bisnis A ini bukan bagian kita. Buat teman kita bisnis A itu memang bagiannya dia. Tetapi Tuhan sudah menentukan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu jangan kita menyerah pada saat kita gagal. Mungkin pada saat kita menyerah bisnis A kita gagal, kita bisa berhasil dalam bisnis B atau usaha C. Oleh karena itu kita perlu setiap hari, setiap kali kita mulai kehidupan kita sehari, kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberitahu dengan jelas apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita. Demikian pula dengan saya secara pribadi. Sejak saya lahir baru menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau panggil saya sebagai apa? Di waktu itu Tuhan sudah dengan jelas memberikan satu jawaban khusus pada saya, suatu panggilan yang sekarang saat ini saya jalani, yaitu untuk melayani Tuhan di pekerjaan yang di ladangnya. Namun di dalam prosesnya, toh saya juga sempat saya bekerja secara sekuler, sempat terjun ke dunia marketplace, sempat pula merintis sebuah usaha. Dan jujur beberapa dari usaha itu sebagian besar gagal Bapak Ibu. Dan memang saya pada akhirnya pun saya bertanya sama Tuhan, Tuhan maunya seperti apa? Tuhan sudah bilang dari awal bahwa bagianmu bukan di situ, bagianmu adalah di ini. Akhirnya saya jawab sama Tuhan, oke Tuhan, saya akan serius, saya akan konsisten. Di mana Tuhan tempatkan saya? Karena disinilah area saya untuk melayani Tuhan. Dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya, yaitu dengan pelayanan seperti ini, melalui pelayanan media. Dan saya percaya, setiap kita pun sudah Tuhan tentukan bagian terbaik buat setiap kita. Oleh karena itu jangan pernah iri kalau ada orang berhasil dalam hidupnya. Jangan pernah merasa putus asa, kecewa pada saat kita gagal untuk melakukan sesuatu. Karena mungkin memang belum di situ bagian kita. Kita bisa mencoba hal yang baru. Mungkin Tuhan sudah menempatkan kita di bagian tertentu yang mungkin sampai saat ini pun kita belum tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi percayalah, apa yang kita miliki saat ini, syukurilah hal itu. Kerjakanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena apa yang Tuhan inginkan bukan yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang kita miliki saat ini bisa kita pakai untuk mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau memiliki bisnis, kalau hari ini engkau bekerja di sebuah perusahaan, kalau hari ini engkau melayani Tuhan di sebuah gereja, kalau hari ini engkau melayani Tuhan di sebuah organisasi Kristen, atau dimanapun Tuhan tempatkan, entah sebagai guru, pengajar, atau apapun yang hari-hari ini engkau kerjakan dan bisa engkau kerjakan dan mampu engkau kerjakan, kerjakanlah semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan pernah berputus asa pada saat apa yang kau kerjakan itu tidak memberikan hasil seperti apa yang kau mau. Atau kau gagal dalam satu hal, jangan putus asa Bapak Ibu. Tetapi terus melangkah, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan bukakan hal-hal yang luar biasa. 5 tahun yang lalu saya tidak pernah berpikiran akan memiliki sebuah pelayanan di bidang media sosial seperti saat ini.
5 tahun yang lalu bahkan saya nggak ngerti bagaimana caranya untuk bisa memproduksi sebuah konten video, sebuah tayangan seperti ini. Bahkan alat-alatnya pun saya nggak memilikinya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika saya mendekat kepada Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bukakan semua dan Tuhan sediakan alat-alat, Tuhan sediakan semuanya. Bahkan Tuhan berikan hikmat bagaimana cara membuat suatu konten. Walaupun sifatnya masih sangat sederhana, tetapi saya percaya pada saat saya mengerjakannya dengan tekun untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk terus dapat menjadi berkat dengan apa yang mampu saya kerjakan, yang bisa saya kerjakan saat ini, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita, amin. Oleh karena itu saat ini, apa yang bisa engkau kerjakan? Kalau Tuhan berikan kemampuan kepadamu untuk memasak, mungkin dari hasil masakan engkau bisa memberkati banyak orang, amin. Kalau saat ini Tuhan berkati engkau dengan suara yang indah, sekarang pun lebih mudah. Engkau bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, engkau rekam suaramu, engkau upload di media sosial, menjadi berkat buat banyak orang, amin. Hal-hal yang simpel, hal yang sederhana Bapak Ibu. Dan tidak perlu iri dengan orang lain. Dan bila apapun yang kita kerjakan saat ini seakan-akan hasilnya belum nampak secara maksimal, yang menyerah, tetap tekun dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapak, kami berterima kasih, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan kami yang baik. Kami percaya Tuhan, talenta, karunia, anugerah yang sudah Tuhan anugerah pada setiap kami, bisa kami multiplikasikan, yang kami kembangkan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlepas dari keterbatasan kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami, Tuhan mencintai kami. Sehingga segala yang kami lakukan, semua tujuan cuma satu, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat pemerintahan bangsa kami, buat pemimpin bangsa kami, damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu nyata buat bangsa kami Indonesia. Indonesia bebas dari resesi, bebas dari pandemi, Indonesia bebas dari segala sesuatu hal yang menyengsarakan rakyat, tetapi kemakmuran, damai sejahtera, sukacita-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah buat bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penajat kalau Engkau kerajaan dan kuasa kebenaran sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa ya Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus memberkati kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah mempersaudara kami, tangan sudah bertanding dengan para malapetaka sehingga kesakian tidak menimpa kami. Di dalam nama Bapa, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita dikasih Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, Jehovah Immanuel.